Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Saya berharap kalian tetap semangat dan sehat selalu untuk mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya ibu telah membahas mengenai pengertian buku fiksi dan non-fiksi hingga sampai kepada unsur ekstrinsik dan ekstrinsiknya. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, Ibu akan memperdalam lagi hal-hal yang tergandung dalam unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Untuk itu, simak video pembelajaran Ibu. Selamat menyaksikan. Sekedar mengingatkan kembali bahwa pengertian buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita rekaan yang bersifat imajinatif. Isi buku fiksi murni imajinasi pengarang tanpa harus ada kaitannya dengan kejadian nyata. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memaparkan bahwa buku fiksi termasuk di dalamnya itu novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan drama. Berbeda dengan buku fiksi yang sifatnya adalah hayalan atau imajinasi pengarang, sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi atau paparan yang sifatnya adalah nyata. Selain itu, buku fiksi dan non-fiksi memiliki ciri-ciri, di mana ciri buku fiksi yaitu yang pertama, isi buku berdasarkan imajinasi pengarang, menggunakan gaya bahasa dan majas, menggunakan kata kias yang bersifat konotatif ataupun makna yang tidak sebenarnya. Sedangkan ciri buku non-fiksi yang pertama, isi buku berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ada. Isi buku berdasarkan fakta tentang sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Menggunakan gaya bahasa formal dengan kata baku, menggunakan kata yang bersifat denotatif atau makna sebenarnya, dan berbentuk tulisan ilmiah. Berikut unsur fiksi ada 4, yaitu bagian sampul buku, rincian subbab, judul subbab, dan isi buku cerita. Sedangkan bagian isi cerita dibangun oleh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baik, untuk pemahaman ini silakan benar-benar dipahami, karena pada pembelajaran kali ini inilah fokus saya yang ingin saya bahas. Yang pertama, unsur intrinsik cerita meliputi yang pertama, tema ataupun ide cerita, yang kedua, alur ataupun jalan cerita, yang ketiga, latar, meliputi keterangan tempat, waktu, dan peristiwa cerita. Yang keempat, tokoh dan penokohan, di mana tokoh adalah pemain, sedangkan penokohan merupakan watak setiap pemain dalam ceritanya. Yang kelima, sudut pandang ataupun posisi penulis dalam cerita, bisa sudut pandang orang pertama, kedua, ataupun ketiga. Yang ketiga, amanat, di mana amanat merupakan pesan tersirat dan tersurat dalam ceritanya. Baik, ini adalah bagian dari unsur buku fiksi dan bagian isi cerita yang dibangun dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ingat ya anak-anak, bahwa di mana unsur intrinsik merupakan unsur yang terdapat di dalam cerita tersebut, sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang terdapat di luar dari ceritanya. Berikutnya yang kita bahas adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik secara tidak langsung mempengaruhi cerita pada buku fiksi. Adapun unsur ekstrinsik dalam cerita meliputi latar belakang pengarang. Jadi, bisa saja ini adalah biodata dari si penulisnya ataupun pengarangnya. Berikutnya adalah nilai-nilai dalam cerita. Baik, untuk nilai-nilai dalam cerita ini berkaitan dengan bisa saja adalah nilai moral, yaitu yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti, di mana berikutnya adalah nilai religius yang berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan. Berikutnya berkaitan dengan nilai budaya, artinya
berkaitan dengan adat istiadat ataupun kebiasaan. Selanjutnya nilai kepahlawanan, ini berkaitan dengan nilai perjuangan. Adapun nilai yang lain yaitu nilai sosial yang berkaitan dengan tata pergaulan seseorang dalam masyarakat. Dan berikutnya adalah nilai politik, berarti berkaitan dengan pemerintahan dalam suatu daerah.